Ya, kita masuki hari Minggu yang pertama di bulan Maret. Ya, bulan Maret ini hari yang sangat kita ingat baik-baik. Bulan Maret adalah kita memperingati Jumat Agung pada tanggal berapa itu? 25. Ya, 25 Maret ada Jumat Agung. Dan kemudian 27-nya kita memperingati Hari Kebangkitan Kristus, ya. Jadi jangan lupa kalau saudara punya rencana bepergian, ya, tanggal 25 supaya ada di Kota Bogor atau di mana saudara berada bisa beribadah memperingati kematian Yesus di kayu salib, ya. Jadi kita pagi hari ini menerima perjamuan kudus yang terakhir di bulan Maret. Mari kita masuk firman Tuhan. Saudara siap menerima berkat firman Tuhan? Buka Alkitab saudara, tolong handphonenya kalau masih nyala di silentkan supaya tidak mengganggu penerbangan kita. Ya, sebab cuaca bagus, jangan sampai ada gangguan karena sinyal handphone saudara. Tolong dilihat dulu. Ya, sudah silent semua. Ya, jangan nanti lagi tengah-tengah semangat berkhotbah tiba-tiba ya, atau wah baik nangis. Nah, itu kan baru saya bilang coba perhatikan. Ya, lihat dulu handphone sudah di-silenin belum? Kalau belum, coba di-silenin dulu. Kita menghormati Tuhan bicara kepada kita, ya. Mari kita buka Alkitab kita, ayat pertama di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat ini kali Pak, ini bagusan Pak. Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ingat, diciptakanlah mereka. Laki-laki dan tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada LGBT. Tidak ada, cuma laki dan perempuan. Terus, ya silakan Pak Haji. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, garis bawah itu. Allah memberkati manusia, baik laki atau perempuan. Terus, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah. Beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Bertambah banyak. Penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasalah. Ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bersama kita katakan amin. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk kalah Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia bukan kemudian namanya apa, bonsai, ya. Tidak berkembang, tidak bertumbuh, tetapi berkembang biak, beranak cucu, bertambah banyak, dan kuasailah bumi. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Amin. Kenyataannya, apakah saudara sudah seperti yang direncanakan Allah? Apakah saudara sudah berkembang biak, bertambah banyak, beranak cucu? Saya sudah punya cucu, walaupun cuma satu, sudah beranak, sudah bercucu. Ya, bagaimana dengan saudara? Apakah sudah menguasai bumi? Berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara? Sudah belum? Halo, sunyi senyap. Saudara sudah belum? Kalau belum, pagi ini mari kita lihat bagaimana supaya kita seperti yang direncanakan Allah, ya, berkembang biak, bertumbuh, bertambah banyak, dan berkuasa. Ya, Allah mengendaki saudara menjadi kepala, berkuasa. Bukan menjadi ekor, dikuasai, tapi menjadi pemenang, lebih dari pemenang, kuasai, bukan kalah, bukan jadi pecundang. Itu rencana Allah yang begitu indah buat saudara dan saya, manusia ciptaannya. Amin.
Jadi coba renungkan pagi hari ini, apakah kita sudah seperti Tuhan rencanakan, Allah menciptakan dan Allah memberkati. Allah memberkati, baik itu manusia laki, baik itu manusia perempuan. Berkatnya apa? Saudara menjadi berkuasa, menjadi menang. Berkatnya apa? Saudara bertambah banyak, berkembang biak. Tuh. Jadi berkat Tuhan itu dinyatakan sejak dahulu, Bapak Ibu, sejak Allah menciptakan manusia. Jadi kalau ada saudara yang belum menerima berkat Tuhan, apakah Allah yang salah? Tidak. Nah, pagi ini kita melihat bagaimana kita memperbaiki kalau memang ada kesalahan, sehingga kita kok belum diberkati Tuhan. Kok saya belum berkuasa, malah saya dikuasai. Ya, kok saya nggak berkembang biak, saya kok nggak bertumbuh, saya kok nggak bertambah banyak, gitu. Pagi hari ini, mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu, ya, supaya saudara itu betul-betul menikmati apa berkat Tuhan ini. Pertama-tama, kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. Kitab Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat ini, segala berkat yang selanjutnya saudara baca di bawah ini akan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengarkan suara Allah Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di ladang. Amin. Diberkatilah engkau di Bogor. Diberkatilah engkau di Jakarta. Diberkatilah engkau di mana, di Pamayonan. Pamoyan. Diberkatilah engkau di Sukasari, di Sukamulya, di Mochunpo, dia Pagang Aut, dia diberkatilah engkau di mana engkau berada, asalkan di dalam ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan dan melakukan dengan setia. Melakukannya bukan cuma hari ini aja lah. Hari Minggu kita taat firman Tuhan, hari Senin pokok dari, bukan begitu, tapi setia, artinya tetap melakukannya. Amin. Sudah saudara melakukan itu? Saudara kalau kebaktian dengan firman itu, ya lakukanlah. Jangan sekedar hanya disimpan di kepala kita, di pikiran kita, bukan, tapi disimpan di hati kita dan kita lakukan, dipraktekkan. Bahasa kerennya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar, iya benar firman Tuhan itu betul, bagus, luar biasa. Saudara sudah melakukan belum? Halo, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah melakukan belum? Sudah? Sudah berapa banyak saudara lakukan? Sudah dengan setia belum? Kadang ingat, kadang melakukan, kadang enggak. Bukan. Tapi salah. Ngomong-ngomong ibu Ira, mana kompang sui? Oh dagang minggu tuh kebaktian dulu. Habis ini baru dagang lagi, nanti rame. Kalau dagang dulu, udah kebaktian, belum tahu rame apa enggak. Tapi kalau dia ibadah dulu, pasti rame. Nah, pagi hari jawaban Tuhan, supaya saudara diberkati, hidupnya lebih diberkati, mari kita dengan firman Tuhan dan kita lakukan. Kita sudah dengar, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya ditambahkan. Tapi kita nggak mau, Bapak Ibu, nggak percaya, kurang yakin. Wah, minggu lagi rame-ramenya, di mana kita tutup Pak Pendeta? Kita nggak yakin, Bapak Ibu. Orang dunia begitu, pas mumpung minggu ramai dibuka, hari Senin sepi ditutup. Jadi mereka minggunya hari Senin, bawa dia sampai itu umumnya Senin pada tutup, Bapak Ibu buka sebab minggu itu banyak pengunjung. Tapi anak Tuhan harus tampil beda, Bapak Ibu. Kita pegang firman Tuhan, berkat Tuhan lah yang menjadikan
Susah payah tidak menambahinya, percuma balik tulang. Tapi kalau berkat Tuhan itu ada saja Bapak Ibu. Kita harus yakin, pegang firman Tuhan, lakukan. Itu menjadi kenyataan dalam dosa. Bukan hanya sekedar benar hebat, iya aku percaya, lakukan tidak, belum. Tuh. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak setia? Kan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, amin kan? Dan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Loh, kembali diulangi, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pagi hari ini, saudara percaya apa yang dikatakan oleh Musa ini? Percaya, lakukan dong. Lakukan. Ya. Jadi kunci utama supaya saudara diberkati Tuhan dan lebih diberkati, taatilah firman Tuhan yang saudara dengarkan dengan setia, bukan kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Saudaraku, kita perhatikan di Jakarta Bapak Ibu, kalau ada polisi taat ke Bapak Ibu, lampu merah berhenti. Kalau polisinya nggak tugas, udah aja, udah lampu merah lewat, lawan arah, mahiwal Bapak Ibu. Sakar PDW gitu. Kita anak Tuhan, jangan kalau ada pendeta, ya nggak merokok dah. Kalau pendetanya nggak lihat, tetap pasang lagi Bapak Ibu. Itu nggak begitu. Kita tahu Tuhan matanya melihat ke seluruh penjuru. Kita nggak bisa sembunyi Bapak Ibu. Bukan setelah taatnya karena ada saya, bukan. Taatnya karena Tuhan melihat. Tuhan Maha tahu. Amin. Amin. Lanjut. Selanjutnya kita baca apa lagi? Kita Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia dilakukannya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah dilakukan oleh Nuh. Bagaimana saudara taat seperti Nuh? Nuh itu luar biasa Bapak Ibu. Saya takjub sama Nuh. Ya, saudara bayangkan Bapak Ibu, Nabi Nuh itu diperintahkan Allah membuat bahtera. Bukan kapal kecil, tapi besar, bahtera. Dan saya lihat Bapak Ibu, armada Inggris yang kuat itu, cenah katanya, itu mengikuti pola yang diberikan Tuhan kepada Nuh buat bahtera. Makanya armada Inggris itu terkenal Bapak Ibu. Hebat pasukan lautnya, armada lautnya hebat. Karena armadanya itu perahu-perahunya itu menurut desainnya yang diberikan Allah kepada Nuh. Dan Nuh pada waktu itu belum ada perkakas yang modern kayak sekarang Bapak Ibu. Masih ada belum ada gergaji itu pakai listrik gitu, bukan. Tapi kesek. Berapa lama itu potong bikin bahtera yang ukurannya kurang lebih Bapak Ibu 300 hasta, 150 meter lah panjangnya. Tuh bayangin, 150 meter tuh bisa berapa rumah panjang tuh? Bisa satu petak ini panjang itu dia situ dibantu sama anaknya doang, 3 anak lelakinya. Bayangin Bapak itu, Sem, Ham, dan Yafet bikin bahtera. Dan Nuh itu diperintahkan buat bahtera itu bersusun 3. Kalau kita belajar di bahtera itu bagus sekali Bapak Ibu. Hari Kamis lah kita belajar ya bahtera itu. Susun 3, bawah, tengah, dan atas. Lantai bawah, lantai tengah, dan lantai atas. Pintunya di mana Bapak Ibu? Pintunya ada berapa Bapak Ibu tahu? Kasih kayak kok cuma 1? Cuma 1 pintu. Tidak ada pintu lain, tidak ada pintu belakang. Pintu depan saja. Jadi jangan masuk pintu belakang. Pintu belakang cuma hanya diharap. Cuma satu pintu Bapak Ibu.
Saudara tahu pintu siapa? Pintar, pintu Yesus. Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali satu pintu, Yesus. Jadi Bahtera itu luar biasa. Ciptaan Allah, desainnya Allah. Ori Bapak Ibu, bukan KW. Dan ketika Nuh taat, dikatakan maka Nuh melakukan semuanya. Kita ulangi, semuanya. 1, 2, 3, semuanya. Tuh. Bukan sebagian. Orang Kristen itu banyak kan taatnya sebagian. Kalau firman Tuhan itu enak, nanti dapat berkat, mau. Tapi taatnya sebagian. Jangan serupa dengan dunia. Masih serupa Bapak Ibu. Aduh, kemarin saya lihat Bapak Ibu. Aduh, mata ini gimana ya? Matanya bisa melihat ya. Ya lewatnya kelihatan Bapak Ibu. Udah celananya pendek, tarik ke atas begitu. Tuh naik eskalator, gimana Pak Gus? Gimana mau saya jalan begini? Kalau saya pada begitu kayak itu kacida. udah dipendek, ini kebelet lagi Bapak Ibu. Aduh, mending mulus. Kalau mulus mending Bapak Ibu. Kalau mulus Pak Edi mau lihat. Jadi kalau saudara anak Tuhan jangan ikut begitu Bapak Ibu. Itu hanya untuk pribadi pasangan saudara. Dan pamer sama yang lain. Nanti orang lain kepengen, saudara gak gimana. Saudara mengundang kejahatan itu jangan mau. Gitu. Jadi tak firman Tuhan seperti itu. Sepenuhnya, semuanya. Apa yang tertulis dalam Alkitab ditaati semuanya. Harus panjang sekian. Iya Tuhan. Tingginya berapa? Iya Tuhan. Berapa tingkat? Iya Tuhan. Semuanya persis seperti yang Tuhan katakan. Tuh, saya kagum Nuh itu lakukan. Saya percaya pada waktu Bu Nuh persiapkan Bahtera, banyak orang mengejek Nuh. Lu gelok Nuh. Mana ada air bah Nuh? Hujan aja belum pernah hujan loh Bapak Ibu pada waktu itu. Pada waktu Nuh persiapkan, belum terhujan. Jadi mana ada tsunami? Mana ada air bah? Belum ada, tapi Nuh taat karena dia percaya, karena iman. Belum lihat tapi percaya. Dia persiapkan. Akhirnya Bapak Ibu, siapa yang selamat? Seisi dunia, semua makhluk binasa. Dihukum dengan air bah. Tetapi Nuh dan seisi rumahnya bagaimana? Karena masuk Bahtera lewat satu pintu. Kagum ya Kevin ya. Bisa terbayangkan gak Kevin? Gimana tuh gajah masuk? Itu pintu satu. Gimana gajah masuk, onta masuk? Kalau enggak, sekarang enggak ada hewan itu Bapak Ibu. Kok nurut sama Nuh? Sepasang Bapak Ibu. Jadi bisa berkembang biak lagi. Oh Tuhan tuh bagus Bapak Ibu. Ya Nuh nurut. Kalau enggak, Tuhan ini gajah ini gede banget, nggak bisa muat. Udah nggak usah masukin gajah. Ini apa zebra? Itu lehernya panjang, ini pintunya nggak bisa dimasuk gitu, udah nggak usah. Kita nggak, kebun binatangnya nggak komplit Bapak Ibu. Ada yang kurang. Kembali kepada ketaatan Nuh. Nuh taat. Saudara mau diberkati? Taat. Satu kunci taat. Taat itu bagus. Taat dibaca belakang juga taat. Di depan juga taat. Tuh. Luar biasa bukan? Bukan. Ini kata taat itu bagus loh. Dia dari belakang, dari depan sama taat. Itu di bolak-balik tetap taat. Ada berkat. Ada lagi di belakangnya taat. Puji Tuhan. Kita lanjut. Bagian kedua. Bagaimana hidup saudara lebih diberkati Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Kitab 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Ini janji Tuhan kepada Daud.
Janjinya apa? Janjinya supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, hidup di hadapan Tuhan dengan setia, Bapak. Tuhan akan menepati janjinya. Janjinya apa? Anak-anakmu, keturunanmu tidak akan terputus dari tahta kerajaan, tetap keturunan raja, tetap anak raja. Caranya hiduplah setia di hadapan Tuhan. Saudara sudah hidup setia di hadapan Tuhan? Ya, itu lagu yang lingkupi aku dengan sayapnya. Ya, bagaimana dikatakan? Ya, pada akhirnya aku tetap didapatinya tetap. Saudara bisa bayangin. Ya, tadi pagi kami mendengar berita, ya, Ellen Maulana dipanggil Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, manusia itu betapapun dia hebat, Bapak Ibu, satu saat selesai. Ya, apalah umur manusia di dunia ini. Hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, apakah kita waktu Tuhan panggil kita didapati tetap setia enggak? Sampai langkah terakhir. Sampai kemarin ikut jazz. Wah, jazz di mana yuk? Nggak ikut nonton yuk. Wah, keren loh yuk. Ada siapa? David Foster. Ada siapa lagi tuh? Sting. Wah, keren-keren Bapak Ibu. Tiketnya mahal Bapak Ibu. Ya. Iran tetap setia sebagai pemain musikus Indonesia. Jazz. Ngejazz pakai jazz. Ya, kalau kita kan Tuhan beda. Pada waktu Tuhan panggil kita, kata Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, dan aku telah mencapai garis finish. Kita harus sampai garis finish, Bapak Ibu. Jangan di tengah jalan, dah nggak bekerja lagi dah, capek lihat pendetanya begitu. Jangan Bapak Ibu, jangan salahkan saya. Kalau saudara nggak salahkan saya, itu terserah saudara. Tapi saya sudah melakukan seperti Paulus, tetap setia. Saudara mau tetap setia? Kalau saudara tetap setia, berkat itu tetap turun, saudara, sampai anak cucu saudara. Sampai keturunan berapa saudara mau? Ada orang tuh maunya sampai keturunan ke-7, tetap menikmati. Wah, cukup kalau ke-7, nggak mau ke-8. Ya, harapannya begitu banyak, nggak habis sampai keturunan 7, maunya sampai anak cucu. Si Om T. Bunta yang di Jakarta, hamba Tuhan itu, dia punya anak 4, cucunya 13, buyutnya ada berapa tuh? Misalnya buyut Bapak Ibu, sudah 97 umurnya kemarin, Februari dirayakan. Itu bisa bayangkan kalau turunan 7 bagaimana itu turun ke sampai buyutnya sudah putih rambutnya, tapi masih bisa jalan sendiri, nggak usah pakai kursi roda, masih bisa makan ayam goreng kemarin saya lihat. Nggak, giginya masih bisa ada tuh Bapak Ibu, pasti gigi palsu Bapak Ibu ya, tapi masih bisa ngunyah tuh. Ya ini dikatakan ini janji Tuhan kepada Daud, kepada saudara dan saya, orang percaya. Kalau kita tetap hidup setia, maka sampai anak cucu kita. Kata Daud, dulu aku muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya sampai tuh. Jadi berkat Tuhan tuh nggak terbatas sampai anak kita saja, sampai cucu kita, sampai terus turun generasi berikutnya, asalkan kita hidup setia. Bisa saudara setia? Apa sih setia itu Pak Andi? Apa sih setia itu Bapak Ibu? Tetap melakukannya, nggak berhenti-berhenti, selalu rajin, selalu pegang firman, selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, selalu mengucap syukur. Ini setia itu gak gampang. Kata firman Tuhan, banyak orang mengaku dirinya baik, tapi yang setia jarang, langka Bapak Ibu.
Dulu ke gereja itu semangat yang luar biasa. Tapi kata kitab Wahyu, lama-lama dia kehilangan cinta mula-mula. Tadinya rohnya menyala-nyala, mulai lama-lama redup. Pas latihan gak ada waktu, lebih sibuk ke urusan lain. Ada waktu untuk yang lain, untuk Tuhan. Mana kesetiaan saudara? Amin. Tuh, pertanyaan, mau berkatnya, setianya embung. Kumaha tuh? Itu Malia. Itu setia. Kata Tuhan Yesus, apabila engkau setia dengan perkara kecil, maka Tuhan berikan lagi perkara besar. Setia lagi, perkara lebih besar. Setia lagi, lebih besar lagi. Saudaraku, saya awal mulai setelah bertobat Bapak Ibu, saya setia dengan sekolah minggu Bapak Ibu. Saya hanya bisa main gitar. Dan waktu itu cuma bisa ikutin kunci C aja. Di C lagi, C lagi, C lagi, C lagi. Tinggi ya di C, rendah ya di C. Pokoknya main gitar kan. Hanya main gitar. Ke sekolah minggu, tapi saya setia Bapak Ibu. Kemudian dipercayakan dengan remaja, kemudian dipercaya berkat pemuda remaja, kemudian dipercaya jadi majelis, kemudian dipercaya menjadi asisten pendeta. Akhirnya saya mengembalakan di Bogor sampai 25 tahun sekarang sudah berjalan. Bagaimana saudara? Saya mau tetap setia. Saudara mau tetap setia? Betul. Bersama kita katakan 1, 2, 3. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Saudara gaji loh. Tuhan dengerin deh. Dicatat tanggal 6 Maret 2016. Tony dan Desi sekeluarga menyatakan setia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dicatat, dibeterai. Bapak Ibu setia pada Tuhan, gak ada gila Bapak Ibu. Setia sama Ahok terbatas. Hanya pemerintahan 5 tahun. Soalnya banyak loh kawan Ahok. Udah berapa ratus ribu menyatakan setia kepada Ahok. Tuh, supaya terpilih lagi sebagai gubernur DKI. Soalnya kalau ke Jakarta sekarang beda Bapak Ibu. Banyak perubahan terjadi. Busnya bagus, ya, sungainya mengalir, tidak mampet, bersih. Anak Tuhan harus, Ahok ini anak Tuhan Bapak Ibu. Dia setia melayani. Itu contoh yang bagus buat kita. Sampai dunia pun mengakui. Dubes Aussie datang mau bantu buat bus. Dubes Inggris datang. Facebook, yang punya Facebook datang. Wah, itu menunjukkan bahwa diakui oleh dunia. Kalau kita setia Bapak Ibu, dunia pun mengaku mau jadi anak Tuhan juga seperti saudara. Nggak rugi nggak kalau sedang setia itu. Ada berkah yang terus mengalir sampai anak cucu kita. Ya Pak Malaki ini setia loh Bapak Ibu. Dari Villa Mutiara ya Pak ya. Jauh. Saya pernah ke sana, aduh kayak ini kok nggak sampai-sampai. Di mana dikit lagi, kok nggak sampai-sampai, jauh loh. Tapi dia setia pagi-pagi udah datang. Nggak pernah Pak Malaki itu sampai absen ya Pak ya. Nggak pernah kan? Malu hati dia. Kita lanjut. Wahyu 2 ayat 10. Kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara mau setia sampai mati? Setia seumur hidup susah, paling setia sampai mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu gak gampang setia itu, Bapak Ibu. Sebab dikatakan di sini, jangan kepada jemaat ini, Bapak Ibu, ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Wah, nanti ada kesusahan. 10 hari itu berapa lama Bapak Ibu? Sehari 1000 tahun, 10 hari dia berapa?
10.000 tahun. Tapi kita sebut dapat kerajaan damai. Ya, kalau yang setia dapat kerajaan damai, ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Aduh. Ketika merenungkan firman Tuhan, saudara harus berpikir 12 kali kalau mau setia. Setianya harus sampai mati. Bisa Bapak Ibu? Bisa?